Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Pada perayaan Ekaristi ini kita hendak mendoakan wujud sebagai berikut, mengucap syukur atas pemberkatan gereja Stasi Santo Fransiskus Xaverius Pacitan yang diberkati tadi sore. Semoga dengan diberkati gereja yang baru ini, umat di Stasi Pacitan sungguh semakin bertumbuh dalam iman akan Kristus. Dan kita satukan doa dan intensi bagi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Kita diundang oleh Tuhan untuk belajar daripada Santo Fransiskus Xaverius, terus senantiasa berusaha melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu mewartakan kabar sukacita Injil kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Akan tapi dalam hidup ini seringkali kita tak mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosaan kita, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga. dan damai di bumi pada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa keselamatan umat manusia, berbagai bangsa Kau jadikan milik-Mu berkat pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, imam dan misionaris-Mu. Semoga semangat misionernya berkobar di hati umat-Mu, sehingga di mana-mana umat berkembang dengan suburnya, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya.
Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Menurut Anda, kalau Anda punya anak, lalu anak Anda mendapat PR, pekerjaan rumah, kira-kira yang bingung itu anaknya atau Anda? Yang bingung anaknya atau Anda? Yang bingung itu biasanya adalah orang tuanya. Apalagi sekarang dengan model daring begini. Waduh, stres semua itu orang tua. Kenapa? Yang dapat PR anaknya, yang kerjakan orang tuanya. Yang kerjakan orang tuanya, makanya stres. Minta supaya tetap masuk, supaya enggak terlalu banyak diberi PR. Karena nanti kalau PR-nya banyak, orang tuanya yang bingung. Tapi coba, pernahkah anak-anak atau Anda dulu ketika dibantu oleh orang tua dan Anda mendapat hasil bagus, hasil yang baik, mengatakan kepada orang lain bahwa itu pekerjaan orang tua Anda? Tidak pernah. Tidak pernah. Pasti kalau anak zaman sekarang malah foto sana, foto sini, wah bangga. Selfie sana, selfie sini, bangga. Tapi coba bayangkan, kalau misalkan pekerjaan yang dikerjakan orang tua itu hasilnya kok mengecewakan, kira-kira apa yang akan terjadi? Nyalahkan orang tua. Loh, kemarin diberitahu nggak gitu, nggak percaya. Ya kan hasilnya buruk. Loh, iya kan? Loh, ya, nah, itu yang terjadi. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ternyata kalau kita merenungkan hidup kita, seperti itulah hidup kita. Hidup kita di hadapan Allah itu seperti anak yang dibantu orang tuanya tanpa pernah berterima kasih. Dan tanpa pernah menyadari bantuan dari orang tua. Apa yang kita raih hari ini, apa yang bisa kita perbuat hari ini, ternyata bukan karena kehebatanku, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kehebatan kita semua. Tapi ternyata apa yang kita perbuat hari ini, prestasi, hal-hal yang bisa kita lakukan dengan baik, semata-mata ternyata hanya anugerah dari Allah.
Dan itu dikatakan dengan jelas dalam bacaan Injil. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kalau Tuhan tidak bekerja, maka tidak akan pernah ada yang bisa kita lakukan. Dia sendiri yang mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting tidak akan pernah bisa berbuah kalau dia tidak bersatu dengan sang pokok anggur. Maka apa yang bisa kita perbuat hari ini? Pelayanan kita yang kita lakukan setiap hari, baik di lingkungan, di masyarakat, di keluarga kita, di pekerjaan kita, semata-mata karena kita beserta dengan Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita, pernahkah kita sadar bahwa itu adalah penyertaan Tuhan? Dan seringkali kita tidak sadar kalau itu penyertaan Tuhan. Maka kalau berhasil kita diam saja. Tapi kalau kita sampai gagal, yang terjadi pertama adalah, Tuhan, apa salahku? Aku sudah berdoa kepadamu, kok hasilnya begini? Apa salahku? Yang disalahkan adalah Tuhan. Sama seperti anak tadi, ketika berhasil, orang tuanya tidak diingat. Tapi kalau gagal, orang tuanya yang itulah kita. Maka di hadapan Tuhan kita diajarkan oleh Paulus. Paulus mengajarkan kepada kita, siapa diri kita? Upah kita sebagai pelayan adalah boleh ikut ambil bagian untuk memberitakan kabar sukacita Injil kepada semua orang. Dan itulah upah kita. Boleh ikut saja itu adalah upah kita. Dan itulah yang diajarkan Paulus kepada kita. Sebuah kerendahan hati menyadari bahwa diri kita ini bukanlah siapa-siapa, tetapi dipilih oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian bersama-sama dengan Dia. Mewartakan kabar sukacita kepada semua orang, tapi seringkali kita tak menyadari. Sehingga perlu heran kalau dalam hidup ini kita susah yang namanya untuk bersyukur. Kita susah untuk namanya berterima kasih. Karena merasa semuanya itu semata-mata hanya karena aku, dan hanya karena aku. Maka mulai hari ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya bukanlah siapa-siapa, tetapi dipilih untuk menjadi murid-Nya, dipilih untuk menjadi bagian dari kerajaan-Nya, dipilih untuk menjadi alat-alat-Nya untuk mewartakan kabar sukacita Injil kepada semua orang, seperti yang dilakukan oleh Santo Fransiskus Xaverius. Fransiskus Xaverius bisa mewartakan Injil kepada semua orang karena ia menyadari bahwa Tuhanlah yang berkarya dalam dirinya. Dan itulah yang harus kita lakukan. Ketika kita masih belum mampu untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa semua ini hanyalah karyanya, maka jangan heran kalau kita tak akan pernah mampu untuk melakukan apa yang Ia kehendaki. Dan justru hanya melakukan apa yang menjadi kehendak. Maka mari bersama-sama kita membuka hati kita dan menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan membiarkan diri kita dibimbing oleh Tuhan sendiri seperti yang dilakukan dan dialami oleh Fransiskus Xaverius dan juga Rasul Paulus dalam hidup mereka, sehingga warta sukacita, kabar gembira Injil dapat dirasakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup mereka dan juga pewartaan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.